setia Morning Call GPIB. Program ini terus memberkati hidup orang percaya. Saat ini saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Kinasih Ciputat Pamulang, Tangerang Selatan. Masih dalam suasana kemerdekaan peringatan HUT Republik Indonesia ke-78, sahabat setia tetap mau bersyukur bahwa atas berkat rahmat Tuhan, kemerdekaan itu terus menjadi milik kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak sahabat setia GPIB untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur serta menaikkan hormat kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini sahabat setia Morning Call akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini menguatkan kami untuk tetap bisa memahami bahwa kehidupan ini ada dalam kedaulatan tangan kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah saat ini bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Sahabat setia GPIB, kata respek sering terdengar dalam komunikasi antar manusia. Contoh, ayo berikan respekmu pada bosmu. Respek itu didefinisikan sebagai kata yang berarti menghormati, menghargai. Kata ini sangat penting dan harus dibangun dalam komunikasi dengan sesama, dengan atasan, atau bawahan. Dengan respek itulah, maka setiap komunikasi yang terjadi akan menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak untuk mengerti maksud dan tujuan dari apa yang dikomunikasikan. Dengan demikian, hubungan yang terjadi dari dua belah pihak yang berkomunikasi adalah hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Maka sangat bisa dipastikan hidup dengan sesama akan sangat berkualitas dan harmonis. Namun pada kenyataannya, sahabat setia, menghormati dan menghargai itu tidaklah mudah di dalam komunikasi ketika masing-masing pihak mempertahankan diri, menganggap dirinya selalu ada pada pihak yang tidak mau menghormati dan menghargai orang lain. Karenanya dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, salah satu yang menjadi penekanan adalah kehidupan yang saling menghormati dan menghargai. Sekarang kita akan memahami beberapa nasihat Paulus dalam kehidupan jemaat Efesus. Mulai dari bagaimana setiap pribadi menunjukkan identitas sebagai anak-anak terang. Bagaimana hubungan suami istri yang terbangun dengan kasih Kristus sebagai dasarnya. Sampai pada kehidupan relasi keluarga. Bahkan dalam relasi kerja dan sosial yang semuanya tentunya
adalah bentuk untuk mewujudkan manusia baru yang telah diselamatkan oleh Yesus. Sahabat setia Morning Call GPIB, ayat-ayat bacaan kita menekankan relasi antar manusia. Ayat 5 dan ayat 6. Relasi menghormati dan menghargai itu harus juga terjadi dalam hubungan hamba dan tuan dalam pekerjaan. Mengapa hal ini muncul? Ini menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan. Mari kita ingat bahwa latar belakang pada zaman Paulus masih ada yang namanya sistem perbudakan. Namun tentu saja ketika kita membaca ayat ini tidak pernah akan dipahami bahwa Paulus secara terang-terangan melegalkan dan mendukung perbudakan. Namun ternyata Paulus ingin mengingatkan bahwa inilah realita yang terjadi pada waktu itu. Perbudakan itu ada. Perbudakan itu bagian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Dan Paulus sedang mengingatkan kepada mereka yang disebut hamba, bagaimana hamba menghormati dan menghargai tuannya. Disebutkan dalam bacaan kita, seorang hamba yang menghormati dan menghargai tuannya itu harus melakukannya atas dasar takut dan gentar, atas dasar tulus hati. Gambaran ini seperti ketika jemaat Efesus takut kepada Kristus. Jemaat Efesus tulus dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dijelaskan juga soal motif mengapa seorang hamba harus menghormati tuannya dan menghargai. Hal itu tentu saja terjadi secara langsung di hadapan tuannya. Bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati tuannya saat melihat, tetapi ketika tuannya tidak berada bersamanya, seorang hamba harus tetap hormat dan menghargai tuannya. Lakukan segala sesuatu seperti melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita bicara dan memahami hakikat Kristiani dalam relasi antar manusia dapat direalisasikan melalui sikap menghormati dan menghargai. Sahabat setia Morning Call GPIB, relasi ini pun terjadi antar generasi. Orang muda hormat dan menghargai orang tua. Namun sebaliknya demikian, anggota keluarga di dalam rumah juga perlu mengembangkan sikap menghormati dan menghargai. Dengan menjaga identitas Kristiani, dalam mengedepankan akan menghormati dan menghargai, hal ini akan sangat bermanfaat. Yang kita terima adalah meniadakan perpecahan. Karena dalam relasi itu, satu dengan yang lain tidak lagi berfokus pada aku, tetapi kepada kita. Kiranya rasa takut kita kepada Tuhan itu akan selalu terwujud dalam sikap hormat kepada pemimpin bangsa. Kita tidak akan menjadi warga negara yang hanya mengkritik, mencari kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin. Tetapi kita juga akan selalu melihat hal positif dan menghargai apa yang sudah dihasilkan, dibuat oleh para pemimpin bangsa Indonesia dari sejak tahun 45 sampai tahun 2023. Khususnya dalam mengembangkan sikap toleransi dari berbagai macam kepelbagaian. Karena kita tahu pasti bahwa bangsa ini
terdiri dari bangsa yang beraneka suku, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kedewasaan, bangsa ini 78 tahun mampu menghargai dan menghormati semua keberagaman sebagai anugerah Tuhan. Dengan cara-cara seperti inilah, bangsa ini terus akan bertumbuh mencapai cita-cita seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Sahabat setia Morning Call GPIB, Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati sahabat setia GPIB yang akan terus menghormati satu dengan yang lain, menghargai dalam relasi komunikasi dua arah. Dan itulah yang menjadi pesan Paulus dalam firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Kiranya kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat setia Morning Call GPIB, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, berkati anak bangsa dalam relasi sebagai masyarakat majemuk. Berkati gereja Tuhan dengan berbagai macam aliran di dalamnya. Berkati sahabat setia yang akan memberlakukan nasihat firman Tuhan untuk hidup saling menghargai dan menghormati. Berkati program Morning Call dan tim kerja yang mewartakan firman Tuhan bagi setiap pendengar terkasih atau sahabat setia terkasih. Berkati jemaat-jemaat di kota-kota besar dan juga jemaat-jemaat yang ada di daerah dan secara khusus di perbatasan. Ampuni jika kami sering lupa memberikan hormat dan kurang menghargai orang lain. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami mohon Tuhan menolong hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Sahabat setia, selamat beraktivitas. Tuhan menjaga dan menuntun kita dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.